Sobat Juara, Juventus telah dipastikan menjuarai Liga Italia Serie A 2015-2017. Dan gimana nih Mas Wid? Sedih apa seneng nih akhirnya nih? Walau masih tersisa satu pertandingan lagi, cuma kan kita bisa review sedikit-sedikit lah soal kompetisi ini. Kalau menurut saya sih agak membosankan ya musim ini ya, dan sesuai prediksi memang Juventus masih terlalu kuat. Kemudian mereka sudah menguasai klasemen sejak pekan kelima, dan rasanya ini mulai menjadi pertanyaan apakah tim-tim lain bisa mengejar Juventus ya. Berturut-turut nih Mas. Betul, 6 kali berturut-turut, dan kondisinya bahkan sekarang mungkin salah satu yang termudah buat Juve. Kalau musim kemarin dia masih sempat agak limbung ya di awal musim, tapi sekarang begitu nyaman, pesaing-pesaingnya juga kita lihat tidak ada yang bisa mengimbangi konsistensi dari Juventus. Oke, mungkin secara klasemen Juventus memang yang terbaik nih Mas. Kan kira-kira kalau menurut saya nih Mas, ada tim kejutan yang meminta perhatian, salah satunya Lazio nih. Lazio, masih setuju apa enggak nih Lazio? Iya, saya setuju karena malah kalau saya ada beberapa tim ya. Lazio salah satunya pasti, kemudian Atalanta dan Napoli saya pikir. 3 tim ini rasanya memperlihatkan bahwa dengan kondisi, dengan keterbatasan mereka bisa tampil baik di levelnya mereka ya. Mereka mungkin bukan juara, tapi kita lihat Napoli bisa menekan Roma dan Juventus, kemudian Atalanta bisa lolos ke kompetisi antar klub Eropa, betul. Dan sedangkan Lazio juga kita lihat bisa lolos ke final Coppa Italia, kemudian melebihi ekspektasi di awal musim lah. Ya, kalau tim tadi itu masuk tim kejutan, kita bicara soal tim yang mengecewakan nih. Kayaknya banyak juga nih Mas. Iya. Kira-kira? Saya pikir yang pertama pastinya Inter ya. Inter terlalu banyak masalah sih musim ini, dari pemecatan pelatih, kemudian ya sepanjang musim hampir tidak ada momen bagus buat Inter, kecuali mungkin waktu Stefano Pioli, pelatih mereka, baru pertama kali datang. Tapi kemudian kita lihat juga Inter tidak bisa menemukan kestabilan, dan akhirnya juga Pioli juga diganti, dan akhirnya sekali lagi Inter harus gagal lolos ke kompetisi antar klub Eropa. Iya, betul. Kemudian itu kan tadi kita bicara tim, kalau soal individu nih Mas. Kalau pemain yang menonjol yang paling termasuk kejutan musim ini siapa nih? Kalau yang menonjol, saya masih berpegang dari tim, salah satu tim kejutan yang saya sebut tadi, dari Atalanta. Saya pikir mungkin ada beberapa pemain yang pantas kita sebut. Ada Mattia Caldara, ada Andrea Conti, dan mungkin saya juga mencermati Roberto Gagliardini. Ini kita bisa melihat bagaimana progresnya dia ya sepanjang musim ini. Sebetulnya di awal musim dia bukan diproyeksi menjadi pemain inti Atalanta, tapi kemudian menjadi pemain utama Atalanta, pindah ke Inter, sempat bagus, betul, menjadi salah satu nyawa buat Inter. Dan juga ke tim nasional Italia. Saya pikir Gagliardini ini adalah salah satu pemain yang akan bisa menjadi masa depan Italia dan masa depan Serie A. Saya pikir beruntung Inter mendapatkan pemain ini. Kalau saya punya satu lagi namanya Mas, Keita Balde-Diao. Iya, betul. Cuman kalau Keita bagus, cuman mungkin hubungannya dengan Lazio yang mungkin agak tidak terlalu ideal gitu, karena dia sebetulnya merasa bahwa dia mungkin tidak cocok berada di tim yang ya bisa dibilang tidak mengejar gelar juara seperti Lazio. Mungkin Keita merasa bahwa dia bisa berada di klub yang lebih bagus daripada Lazio, betul. Kemudian untuk flopnya sendiri? Ya, kalau flop pemain saya pikir ada beberapa ya, terutama dari Milan saya pikir. Ada, tapi secara individu kita lihat striker mereka, saya pikir sangat mengecewakan ya. Ada Carlos Bacca di situ. Kita tahu musim pertama Bacca di Milan mencetak gol cukup banyak. Sempat ada harapan bahwa Bacca ini akan menjadi striker yang konsisten mencetak gol, seperti mungkin Milan punya beberapa tahun yang lalu ada Andriy Shevchenko misalnya. Tapi kita lihat musim ini sangat kesulitan, Bacca tidak mencetak terlalu banyak gol. Langsung diistirahatkan juga sama Montella nih Mas. Betul. Bahkan sempat dalam beberapa kesempatan Milan bermain tanpa striker utama ya, tanpa striker yang tengah, justru lebih bagus. Jadi saya pikir walaupun Milan bisa dibilang tidak mengecewakan karena berhasil lolos ke Liga Eropa, tapi secara individu striker mereka saya pikir agak mengecewakan.